Komisi D Kalau saya DPRD ngomong ya, Jawa Timur disambati PKL Mojokerto soal lapaknya mau digusur. Itu DPU di kabupaten kita nggak kita sampaikan, Pak. Kita menghormati bapak-bapak sana. Kondisi di lapangan luar biasa. Sekarang ini ada PMI, HMI, GMI bikin posko di sana. Apapun yang terjadi, adik-adik mahasiswa itu berontak. Oke, dengan kesewenang-wenangan seperti itu. Termasuk rapat yang hari Rabu, Pak Daya datang, hari Jumat, perwakilan PKL nggak diajak. Nah, terus mau nyari solusi seperti apa? Jadi seakan-akan kabupaten ini melempar ke provinsi. Provinsi apa kata kabupaten? Dan terus kita kalau nggak ada kepastian ini kasihan, Pak. Kemarin nggak jualan, lusa nggak jualan, besok nggak jualan. Jadi terus besok yang mau dimasak ini apa kan seperti itu? Pimpinan seperti itu. Terima kasih. Terus untuk yang alat berat itu, Pak, itu dari jembatan bisa, Pak. Seandainya sehari 2 hari normalisasi ngeruk gitu, Pak. Bukan harus merobohkan itu. Tapi kalau sudah ada lahan disiapkan, desa ngejak ngomong dengan PKL, oke, terserah. Itu solusi yang terbaik. Tapi selama ini hampir 4 bulan, jangankan undangan. Saya nemui sahabatnya Pak Dayat, kebetulan dari fraksi PKS. Saya kira sudah cukup. Sudah Pak ya? Ya wis sudah. Ini juga ada pesan dari, makasih Bapak Ketua. Ada pesan dari teman-teman juga termasuk Abah Bidung. Beberapa tahun yang lalu, ini seumpama kios-kios ini dibongkar, banyak begal perampok lagi di Jalan Sambiroto, Wiringrejo sampai Curamalang, Bapak. Itu sudah sering dari dulu. Jadi keberadaan kios-kios ini juga menguntungkan teman-teman pejalan. Terima kasih. Juga kita juga pernah ke balai desa minta tolong kepada Bapak yang punya desa. 2 bulan ini tidak ada tanggapan. Mohon maaf, matur suwun. PKL Mojokerto apa Pak yang ke Dewan ini, Pak? Yang pasti kita para PKL sini mewakili dari 42 teman-teman yang sudah kita kuasakan kepada penguasa hukum. Kita juga minta tolong kepada bapak-bapak dewan yang saat ini kita di Provinsi Jawa Timur untuk bisanya kita direlokasi di tempat yang sudah disediakan dan di tempat yang sudah layak untuk kita tempati gitu. Berapa PKL itu Pak yang kesini, yang di sana digusur itu Pak? Untuk yang di Desa Modongan yang kita pastikan 87, cuman yang kita memberi kuasa kepada penguasa hukum 42 orang. Harapannya ke Dewan Pak apa Pak? Minta tolong ke Dewan untuk bisa menyembatani kita di kabupaten, untuk bisanya kita ditempatkan, direlokasikan di tempat yang sudah layak dan layak huni gitu. Bapak siapa Pak? Saya siap, Bapak Endi, Pak. Yang dikeluhkan PKL Mojokerto ini terkait penggusuran jadi. Ya, saya rasa hampir semua masyarakat yang tergabung di PKM Jogokali, Modongan ini sadar hukum semua karena beliau-beliau ini sudah menyatakan ada kata bersalah. Tetapi ada satu hal yang menjadi catatan dari Komisi D bahwa orang bersalah itu kan pengakuan yang gentle. Tetapi ini kan bagian dari warga Mojokerto. Jadi ketika penyelesaian itu sudah ada titik temunya, tinggal kita menyikapi pada persoalan kemanusiaannya. Karena terus terang kami melihat bahwa masyarakat yang tergabung di PKL ini kan juga butuh hidup, yang selama ini menggantungkan hidupnya itu ya dari pedagang jualan di wilayah tersebut. Namun demikian, tapi ini solusi yang terbaik itu kan bukan pada persoalan PKL dengan SDA Jawa Timur, tetapi karena ini wilayahnya ada di Mojokerto, ya paling tidak kepala daerah Mojokerto itu harus ikut bertanggung jawab terhadap kesejahteraan masyarakatnya. Ini kunci utama, karena bagaimanapun juga ketika masyarakat Mojokerto dinyatakan belum sejahtera, apalagi ini kan saya hargai, memberikan suatu apresiasi bahwa
penghargaan ini karena kemandiriannya masyarakat pedagang kaki lima ini kan tidak menyusahkan minta kesejahteraan dari pemerintah, tapi dari kemandirian ini yang harus kita hargai. Tentunya solusi itu ya muncul dari wilayah setempat. Artinya bahwa namanya kepala daerah harus memberikan fasilitas-fasilitas yang memadai apa yang sekarang dilakukan oleh para pedagang kaki lima yang ada di Modongan ini. Kami berharap dari Komisi D, partisipasi peran serta dari kepala daerah ya jangan diserahkan ke desanya saja. Kalau bicara pemerintahan yang bertanggung jawab di kabupaten ya bupatinya. Jadi jangan saling lempar, bupati lempar ke camat, camat lempar ke desa. Janganlah, ini adalah teamwork dari pemerintahan. Semuanya besok insya Allah dengan kami Komisi D memprakarsai semua stakeholder yang terlibat dalam persoalan ini harus duduk satu meja bareng. Jadi nanti saya harapkan semua PKL harus hadir semua. Toh ini PKL juga warga Mojokerto. Jangan diselesaikan dilempar ke SDA Jawa Timur. Penyelesaian utama ada di wilayah setempat yaitu di Mojokerto. Insya Allah kami Komisi D maupun SDA Jawa Timur pasti akan hadir untuk berbicara, berdiskusi untuk mencari solusi yang terbaik. Apa itu orang Mojokerto ini kesini dalam rangka apa? Ya, ini para PKL Jogokali Modongan, ada 87 PKL menyampaikan aspirasi supaya ada penundaan penertiban lapak-lapak PKL. Karena sesuai dengan kesepakatan di awal bahwa SDA Jawa Timur tidak akan melakukan penertiban jika pemerintah daerah belum menyiapkan lahan relokasi, dan sampai detik ini memang belum ada lahan yang siap untuk tempat relokasi. Maka Komisi D dan B memberikan rekomendasi supaya penertiban ditunda sekian waktu sambil mempersiapkan relokasi, sekaligus para PKL masih kita persilakan untuk berjualan. Kenapa Mas mereka harus digusur Mas? Apa ada yang mengganggu? Ya, alasannya karena di situ seringkali banjir dan butuh normalisasi, ada alat berat yang mau masuk. Tapi itu kita pahami lah. Tapi ya, yang harapan kita ada jalan tengah di mana PKL ini yang menggantungkan hidupnya di lapak-lapak itu supaya juga diperhatikan. Dan ini saya kira beliau siap pindah kalau lahan itu sudah siap. Tepatnya daerah mana itu Mas? Di Modongan, Kecamatan Suko. Tadi warga bilang katanya kalau digusur sepi banyak begal, itu gimana itu Mas? Ya, salah satu efek aja, kan jalan ini rame sekarang karena ada rumah warga, ada PKL, sehingga keamanan memang terjaga. Dulu memang belum ada PKL, banyak begal memang, tapi yang paling penting adalah bahwa para PKL ini bukan penyebab satu-satunya banjir. Oleh karena itu beliau siap pindah, tapi lahan harus disiapkan oleh pemerintah daerah. Apakah tindakan Komisi D selanjutnya ada ya? Kita terus pantau, kita terus kawal, sekaligus memastikan bahwa SDA betul-betul memastikan ada lahan untuk para PKL.